Per 4 Oktober 2023 kemarin, TikTok Shop resmi berhenti beroperasi di Indonesia. Tentunya dengan berhentinya operasional TikTok Shop ini, banyak pihak-pihak yang mengalami dampak yang cukup signifikan. Kira-kira dampak apa aja yang terjadi setelah TikTok Shop berhenti beroperasi di Indonesia? Langsung aja kita bahas di studi kasus episode kali ini. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa di tanggal 4 Oktober 2023, tepatnya itu jam 5 sore, TikTok Shop berhenti beroperasi. Bisa dikatakan berhentinya operasional TikTok Shop di Indonesia ini bukanlah hal yang tiba-tiba, tapi udah diumumin dari seminggu ke belakang. Berhentinya operasional TikTok Shop ini tentunya disebabkan karena operasional TikTok Shop itu yang bisa dikatakan sebagai social commerce tidak sesuai izin yang didaftarkan di Indonesia. TikTok sendiri didaftarkan di Indonesia itu sebagai sosial media, di mana dengan adanya kehadiran TikTok Shop di dalamnya itu membuat sosial media itu dapat melakukan transaksi di dalamnya, dan hal itu yang tidak boleh. Maka dari pihak pemerintah akhirnya meminta TikTok untuk memberhentikan TikTok Shop karena yang memang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Tapi memang berhentinya operasional TikTok Shop di Indonesia ini tidak dapat dikatakan permanen karena memang tidak ada pengumuman yang jelas terkait itu. Sehingga bisa saja TikTok kembali dengan konsep-konsep yang lain yang tujuannya untuk menggantikan TikTok Shop. Tapi di luar dari apakah dia akan kembali atau tidak, tentunya saat ini sudah banyak pihak yang terdampak dari ditutupnya TikTok Shop. Nah, di sini gue setidaknya udah melisting 6 dampak yang disebabkan dari ditutupnya TikTok Shop di Indonesia. Langsung aja kita bahas poin yang pertama. Dampak yang pertama tentunya adalah UMKM yang bernaung di bawah TikTok Shop kehilangan salah satu tempat penghasilan mereka. Seperti yang kita tahu bahwa TikTok Shop itu menelurkan banyak UMKM baru yang berhasil menjual produk mereka secara online di TikTok Shop. Bahkan berkat TikTok Shop, UMKM tersebut dapat melakukan ekspansi yang besar-besaran di media digital. Cuma sayangnya dengan ditutupnya TikTok Shop ini, UMKM yang tadi akhirnya kehilangan salah satu tempat penghasilan terbesar mereka. Tentunya bagi UMKM ini yang menjadikan TikTok itu sebagai platform utama mereka untuk berjualan, mereka itu akan kehilangan pendapatan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu tentunya akan berdampak juga ke dalam bisnis mereka. Yang paling terlihat tentunya adalah dari jumlah pendapatan yang menurun drastis. Yang kedua, kemungkinan terjadi PHK. Dan yang ketiga, UMKM tersebut terancam untuk tutup. Terlebih bagi mereka yang tidak punya platform lain untuk berjualan. Tentunya ini menjadi challenge tersendiri ya buat UMKM tersebut, di mana dengan ditutupnya TikTok Shop ini, apakah mereka itu ingin survive atau tidak. Kalau mereka ingin survive, kemungkinannya adalah mereka harus mencari tempat berjualan yang baru, atau mencari metode berjualan yang baru, atau mungkin kalau TikTok memang berencana melaunching TikTok Shop yang baru, mereka harus bisa survive sampai waktu tersebut. Jadi bisa dibilang UMKM yang memang berjualan di TikTok Shop ini adalah salah satu pihak yang paling terdampak dari ditutupnya TikTok Shop. Selanjutnya, dampak kedua adalah beberapa perusahaan agensi akhirnya tutup, bahkan melakukan PHK. Ternyata setelah gue cari tahu lebih jauh, UMKM yang berjualan di TikTok itu banyak menggunakan jasa agensi untuk berjualan di sana. Lebih tepatnya untuk nge-boost penjualan mereka, di mana agensi itu kebanyakan menawarkan jasa live streaming. Mungkin dampak yang paling signifikan di sini adalah kepada agensi yang memang hanya menawarkan jasa live streaming untuk berjualan. Karena ya balik lagi, pihak yang paling terdampak di sini adalah UMKM yang menggunakan jasa mereka. Sehingga kalau UMKM itu udah nggak bisa menghasilkan duit, ya mereka nggak bisa pakai jasa agensi live streaming ini. Sehingga nasibnya yang nggak jauh berbeda dengan UMKM, di mana agensi itu kehilangan klien, kehilangan sumber pendapatan, yang berdampak kepada operasional dari agensi tersebut. Sehingga dari sisi bisnis ya kalau mereka pengen survive harus cari pendapatan yang lain. Kalau enggak ya mereka itu bisa melakukan PHK dan juga tentunya bisa juga tutup. Selanjutnya, dampak ketiga. Pihak ketiga yang mengalami dampak buruk di sini adalah konten kreator, di mana konten kreator itu kehilangan sumber pendapatan dari affiliate. Seperti yang kita tahu bahwa
Konten kreator itu menjadi salah satu pilar yang cukup kuat dalam TikTok Shop, di mana mereka itu menawarkan produk-produk yang dijual oleh UMKM melalui fitur afiliasi. Dengan ditutupnya TikTok Shop, tentunya ini juga berdampak kepada fitur afiliasi yang ada. Konten kreator yang ada di TikTok itu juga banyak yang mendapatkan penghasilan dari afiliasi, di mana jumlah nominalnya itu juga udah sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Bayangin aja dengan ditutupnya program afiliasi dari TikTok Shop ini, tentunya mereka kehilangan uang sebesar pendapatan mereka per bulannya tadi. Jadi bisa dibilang untuk konten kreator juga merasakan dampak yang cukup besar. Tapi setidaknya mereka itu masih bisa survive dengan program-program penghasilan yang lain dari TikTok. Mungkin seperti live giving, kemudian juga ada TikTok series sekarang ini. Jadi bisa dibilang posisi konten kreator di TikTok itu lumayan aman, tapi tetap merasakan sakitnya kehilangan program affiliate ini. Lanjut ke dampak selanjutnya. Nah, dampak yang ini bisa dibilang dampak positifnya ya. Dimana dengan ditutupnya TikTok Shop, sebenarnya membuka kesempatan bagi UMKM lokal dan juga UMKM offline untuk bisa bersaing kembali. Sebenarnya yang menjadi momok masalah di sini adalah banyak produk yang dijual murah di TikTok Shop itu sebenarnya adalah produk-produk impor. Dengan harga yang bisa dikatakan jauh lebih murah dibandingkan produk yang ada di Indonesia atau dijual offline, tentunya menarik bagi pihak konsumen. Tapi dengan dihilangkannya TikTok Shop, akhirnya si konsumen ini kehilangan akses terhadap produk-produk murah tersebut. Nah, disinilah menjadi kesempatan bagi UMKM lokal untuk muncul dan bersaing menarik minat dari sisi konsumen tadi. Kenapa gue bilangnya cuma kesempatan? Karena kalau ditelaah lebih jauh lagi, sebenarnya yang menyebabkan UMKM lokal dan juga offline itu pendapatannya menurun bukan dari TikTok Shop semata, bukan dari barang impor semata, melainkan ada shifting dari habit konsumen yang ada di Indonesia juga, di mana kebiasaan dulu konsumen itu belanjanya di toko atau secara offline, sekarang udah shifting mereka itu belanjanya melalui media online atau digital. Sehingga meskipun TikTok Shop itu udah ditutup, kemudian barang impor juga udah diblokir, pihak UMKM itu harus bisa mengeluarkan effort lebih untuk bisa menarik konsumen untuk keluar dari habit mereka tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa ditutupnya TikTok Shop ini hanya sebatas kesempatan aja, bukan kepastian mereka itu pendapatannya akan naik kembali. Enggak. Mereka masih harus mengeluarkan effort untuk menarik konsumen belanja kepada mereka lagi. Jadi mumpung ada kesempatan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Next, dampak kelima yang juga masih dampak positif, yaitu e-commerce lain mendapatkan penghasilan besar karena TikTok Shop ditutup. E-commerce lain yang terdampak tentunya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya, di mana mereka itu mendapatkan dampak positif dari segi pendapatan mereka. Kenapa penghasilan mereka itu bisa bertambah? Tentunya ya dari sisi konsumen, akhirnya mau nggak mau pindah ke e-commerce yang lain karena TikTok Shop-nya ditutup. Karena ya balik lagi, dari segi habit itu mereka udah biasa belanja online. Cuma kan platformnya ditutup nih. Ya udah, gimana caranya gue tetap bisa belanja online? Ya gue pindah ke platform lain yang juga bisa belanja online. Selesai masalahnya. Jadi bisa dikatakan ibarat dalam pembagian kue, biasanya satu kue itu dibagi 8. Sekarang satu orang hilang, berarti sisa 7 kan? Berarti 7 orang lain ini akan mendapatkan jatah kue yang lebih besar. Jadi ya bisa dibilang untuk saat ini market share-nya dari TikTok Shop itu diambil alih oleh e-commerce lain. Sehingga dari sisi pendapatan mereka akhirnya ikut bertambah. Nah, kalau seandainya TikTok Shop itu nanti kembali, ada kemungkinan kue tadi yang sudah direbut bakalan diambil alih lagi oleh TikTok Shop. Jadi dapat dikatakan penghasilan besar saat ini adalah penghasilan dalam tanda kutip penghasilan sementara aja. Lalu dampak terakhir dari ditutupnya TikTok Shop adalah TikTok dipaksa untuk bisa menghasilkan TikTok Shop yang baru dalam tanda kutip. Ya nggak bisa kalian pungkiri lah kalau kalian cari artikel dimanapun mengatakan bahwa penghasilan TikTok Shop di Indonesia itu jumlahnya sangat fantastis. Bahkan bisa dikatakan mengalahkan e-commerce yang lain. Cuma sayangnya mereka itu lagi kena masalah dan mengharuskan mereka itu untuk tutup.
Tapi pertanyaannya adalah kalau kalian itu sebagai perusahaan yang pengen mendapatkan profit dan kalian itu udah tahu nih, bahkan punya data bahwa transaksi kalian itu di Indonesia jumlahnya gede banget, bahkan dari sisi konsumen lebih prefer kalian, dari segi reputasi lebih pengen belanja di toko kalian. Masa kalian tinggalin negara tersebut? Nggak mungkin dong. Dari basis alasan ini ya tentunya TikTok itu bakalan punya chance yang besar untuk kembali menghadirkan TikTok Shop yang baru. Dan menurut gue justru harus dilakukan ya, karena itu langkah yang paling logik sih. Berbeda dengan e-commerce yang lain yang meninggalkan Indonesia karena mereka itu kalah saing. Ini kan TikTok itu malah menang dari segi persaingannya. Jadi ya menurut gue justru jadi keputusan yang aneh kalau mereka benar-benar meninggalkan Indonesia. So, prediksi gue TikTok ini akan kembali menghadirkan TikTok Shop yang baru. Entah mereka itu mengganti nama atau mengeluarkan fitur baru, atau mereka itu menciptakan aplikasi terpisah, aplikasi e-commerce-nya oleh TikTok. Ya bagaimanapun caranya tentunya mereka tidak akan melepaskan pasar yang begitu besar di Indonesia, apalagi dengan reputasi yang sangat baik saat ini. Cuma perlu digarisbawahi bahwa mereka itu harus melakukannya dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Karena kalau kelamaan, reputasi yang udah mereka bangun selama beberapa tahun ke belakang itu bisa runtuh dengan cepat. Tapi ya balik lagi itu keputusan perusahaan, ini cuma prediksi aja. Kita lihat ke depannya seperti apa. Oke, jadi itulah beberapa dampak yang terjadi setelah TikTok Shop berhenti beroperasi di Indonesia. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian juga merasakan dampak dari penutupan TikTok Shop di Indonesia? Kalau iya, kalian pihak yang mana? Apakah kalian UMKM? Atau kalian itu agensi? Atau kalian itu karyawan yang bekerja di e-commerce? Atau jangan-jangan kalian dari pihak TikToknya? Well, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast Studi kasus kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari sisi gue personal sebenarnya gue itu kurang setuju dengan dihentikannya operasional TikTok Shop ini. Cuma ya apa daya, kita lihat aja deh update ke depannya itu seperti apa. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.